Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa program studi teknik sipil, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan perdana kita tentang materi geologi teknik dan mekanika penyelidikan tanah 1. Nah, sebelum menginjak pada materi, akan saya jelaskan dulu bahwa materi geologi teknik dan mekanika tanah ini pada dasarnya dibagi menjadi 2 session. Yakni session pertengahan semester pertama kita akan bicarakan tentang materi geologi teknik. Kemudian session di pertengahan semester kedua kita akan bicarakan tentang mekanika tanah. Nah, sebelum menginjak kepada materi, akan saya jelaskan dulu mengenai apa itu geologi teknik. Pada dasarnya, geologi teknik itu adalah aplikasi geologi dan pelaksanaan pembangunan serta pemilihan hasil. Ini menurut American Geological Institute dalam artikel dan Farmer 1976. Nah, dalam hal ini kita teknik sipil mengapa harus belajar tentang geologi? Ya, karena seluruh bangunan-bangunan yang kita bangun secara struktur dan konstruksi oleh teknik sipil ini tidak terlepas dari kedudukannya di atas tanah. Nah, meskipun sekalipun itu bangunan-bangunan di lepas pantai, dia juga tidak terlepas dari tiang pancangnya sampai ke dasar laut, ya tentu saja tanah juga. Ya, tanah di dasar laut. Nah, kemudian di dalam permukaan tanah ada hal yang berkaitan tentu adalah lembaran-lembaran lempeng bumi yang berkaitan dengan seluruh aspek bumi kita. Oleh karena itu, kita harus memahami dasar tentang mekanika teknik dan juga geologi teknik itu sendiri. Di dalam geologi teknik dan mekanika tanah akan belajar di dalamnya tentang mekanika tanah, pengenalan batuan, struktur teknik pondasi, dan juga pemakaian ilmu geologi untuk bidang teknik sipil oleh para ahli teknik sipil Inggris bernama William Smith pada 1839, dikenal sebagai Bapak Geologi Inggris. Nah, dengan pembuatan terowongan kereta api Inggris dan bendungan di Kanada dan di Indonesia kira-kira 50 tahun yang lalu, baru mulai ada kesadaran pentingnya geologi dalam pekerjaan-pekerjaan sipil. Kalau kita lihat ruang lingkup geologi teknik diantaranya secara teknik lingkup aspek ya, tentu saja misalkan kalau di kita juga tidak terlepas dari kita ya, apalagi pertambangan tidak terlepas geologi teknik, fondasi, geologi, seismologi, kemudian mekanika batuan. Semua ini memerlukan dasar pengetahuan tentang geologi. Peristilahan material bangunan sering terjadi masalah, oleh karena itu sebab konsultan di bidang geologi teknik harus memahami dasar-dasar istilah atau batasan-batasan yang benar menurut teknik sipil. Ada beberapa perbedaan pengertian di bidang geologi teknik sipil tentang tanah dan batuan. Ada sedikit perbedaannya. Atau soil, orang teknis bagian dari bumi yang dapat dengan melekat kuatnya. Bedanya kalau tanah ini tadi seorang sipil dia melekat
tetapi tidak kuat sehingga bisa dapat mudah dipisahkan melalui digali, dicangkul, dan sebagainya. Sedangkan batuan berbeda. Menurut kita, dia harus dapat diambil dengan cara diledakkan atau dipecah, paling tidak, menggunakan hammer misalkan. Nah, tetapi istilah di dalam geologi, batuan itu susunan kulit bumi yang terdiri dari suatu material atau jenis mineral yang sama atau beberapa. Kemudian ada batu atau stone, kalau kita massa fragmen yang lepas dari batuan aslinya untuk konstruksi. Sedangkan orang geologi mengatakannya merupakan bagian dari batu saja. Kemudian ada tanah padas atau padas. Bagi kita, padas itu adalah tanah yang terisi oleh elemen yang menjadi kesatuan. Artinya kita melihat aspek geologi ini dari sisi fisika kalau teknik sipil ya. Tapi kalau orang geologi lebih pada sifat kimianya. Nah, demikian teman-teman pengantar kita tentang beberapa hal berkaitan dengan ilmu geologi, karena memang teknik geologi itu sendiri ada sebuah program studi sendiri, teknik sipil juga memiliki yang tersendiri. Oleh karena itu, urutan hierarki adalah pengungkapan jenis batuan, geologi teknik adaptasi, kemudian teknik sipil, penyusunan konsep, dan perencanaan konstruksi. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini untuk pengantarnya. Terima kasih. Kita akan meneruskan untuk berdasarkan zat kimia dan analisa komposisi berdasarkan sifat fisika. Kalau kita mungkin akan melihat sifat fisika ya, karena teknik sipil sangat berhubungan erat dengan sifat-sifat yang berkaitan dengan fisika. Baik, kita lihat sebetulnya kalau kita lihat bumi kita ini adalah seperti ini. Ya, dari sebelah kanan kita lihat komposisinya berdasarkan sifat fisika, sedangkan dari sebelah kiri kita lihat komposisinya berdasarkan sifat kimia. Ya. Kita akan lihat dari sisi sifat kimianya dulu. Bumi kita ini kalau dari sisi kimia kurang lebih seperti ini, ada beberapa lapisan. Lapisan yang paling ya ini disebut sebagai kerak. Kerak itu kalau bahasa Jawa namanya karak. Karak itu hasil pembakaran yang terluar ya. Ya kira-kira begitu. Ya, kalau intip lah intip. Ya, kenapa kok disebut intip? Karena memang menurut para ahli bahwa bumi kita ini dulu hasil dari sebuah ledakan yang panas kemudian teroksidasi dengan udara sehingga menjadi dingin. Nah, bagian yang dingin di permukaannya itu disebut dengan kerak. Kurang lebih kerak itu memiliki kedalaman antara 8 sampai 75 km. Ya, lumayan. Lumayan dalam kira-kira kalau kita gali itu mungkin yang Jayapura itu yang tambang emas itu mungkin belum sampai pada kedalaman berapa meter ya, berapa kilo ya, 8 kilo mungkin belum sampai juga, padahal luar biasa. Apalagi di sini diperlihatkan bahwa kerak itu kedalamannya mencapai 75 km. Kemudian di kedalaman disebut dengan berisi dengan silikat ya, hampir 2.900 km. Kemudian dalam ada besi atau mungkin dengan kedalaman 6.370 km. Jadi lihat
komposisi bumi kita berdasarkan sifat kimia. Kemudian yang kedua, kita akan lihat komposisi bumi kita dari sifat fisika. Fisika itu fisik yang dapat lihat. Yang pertama yang disebut litosfer, lapisan litosfer adalah kedalamannya 100 sampai 200 km. Kemudian berikutnya lapisan astenosfer, lebih pada sifatnya plastis nanti. Kalau litosfer tadi lebih bersifat kaku dan keras, kalau astenosfer lebih bersifat plastis. Plastis itu semi kaku. Kemudian di bawah astenosfer ada lapisan mesosfer yang memiliki kedalaman 2.900 km. Mesosfer ini lebih bersifat padat. Kalau tadi astenosfer plastis, kemudian litosfer agak kaku dan keras, kemudian mesosfer adalah berupa padat. Ya, padat lah. Nah, di bawah mesosfer ada inti luar yang bersifat cairan, kurang lebih kedalamannya 5.150 km, baru inti dalam yang berupa zat padat. Nah, inilah kira-kira gambaran bumi kita. Kalau kita belah menjadi dua bagian, di tengah kira-kira begitu. Baik, kita akan lihat kurang lebih mental, luar, dan dalam. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari pada materi kuliahnya yang sudah saya upload ya. Nah, pembagian lapisan bumi kita berdasarkan komposisi kimia, ada kerak benua, kerak mantel atas, zona transisi mantel bawah dan mantel atas, kemudian mantel bawah dan inti bumi. Kemudian dari sisi program memiliki 24 lempeng kecil dan sekitar 8 lempeng besar dengan kecamatan lapisan astenosfernya antara 5 sampai 10 cm per tahun. 8 itu yang kita kenal sebagai lempeng Afrika atau African Plate, kemudian lempeng Antartik atau Antarctica Plate, dan lempeng Hindia Australia, Australian Plate, kemudian ada lempeng Pasifik, Pacific Plate, Amerika Utara, North American Plate, Amerika Selatan, American Plate, lempeng besar yang kita kenal saat ini. Nah, penampang bumi kita, kalau kita lihat, kalau beratannya dalam waktu yang singkat ya. Tapi kalau 5 cm per tahun kan tidak terasa. Tapi kalau 5 cm dalam sekian detik maka akan terlihat sekali pergerakannya. Sebagai kemudian penampakan plate atau batas lempeng Indonesia dikenal dengan beberapa wilayah gempa. Ada wilayah gempa 1, 2, 3, dan 4. Kenapa kita kenal itu? Karena setiap wilayah memiliki percepatan gempa yang berbeda-beda. Maka kemudian analisa struktur terhadap bangunannya pun berbeda-beda. Ketika sebuah bangunan dibangun di Jawa dengan di Kalimantan tentu berbeda karena wilayah gempanya juga berbeda. Ini
inilah kenapa kita mempelajari geologi sebagai das kita. Kemudian dari lempeng-lempeng itu ada beberapa hal yang sifatnya induksi maupun deduksi terhadap sebuah pergerakan lempeng. Ada intracontinental hotspot, ada center intercontinental, kemudian ada magmatic, kemudian ada content collision, kemudian aborted, kemudian ocean rise, ada island arch, kemudian ada pulse, collision volcanic, yang menyebabkan salah satu gunung erupsi adalah pergerakan mantle atau kerak tadi. Demikian teman-teman, saya kira perkuliahan pengantar tentang geologi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.